Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Dan pembahasan kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis penelitian yang Anda bisa gunakan dalam skripsi. Jadi buat teman-teman yang mau mengerjakan skripsi atau mau mengambil mata kuliah skripsi, teman-teman bisa pelajari jenis-jenis penelitian yang Anda bisa ambil dan gunakan untuk metodologi penelitian kamu. Teman-teman, saya Robi Ulendra, selamat datang di YouTube channel saya. Baik, teman-teman semua, kali ini saya akan coba memberikan penjelasan tentang jenis-jenis penelitian yang dapat kamu gunakan untuk mengerjakan skripsi. Walaupun ada beberapa jenis penelitian yang memang sering dan kamu dengar gitu ya, dan baca-baca di skripsi-skripsi kakak tingkat. Nah, yang pertama teman-teman langsung aja saya akan bahas, yaitu jenis penelitian kuantitatif. Jadi, jenis penelitian kuantitatif ini biasanya ciri-cirinya adalah menggunakan metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari studi penelitian. Biasanya mahasiswa mengenal itu dengan angka-angka. Nah, biasanya di dalam metode ataupun jenis penelitian kuantitatif ini permasalahannya sudah jelas pada tahap awal. Jadi kita bisa melakukan hipotesis atau kita bisa melakukan hipotesa sehingga nanti runutannya kita bisa menentukan rumusan masalah, kita mengumpulkan data, memvalidasi data dan menguji reliabilitas datanya sampai nanti di akhirnya adalah kesimpulan dan saran. Nah, biasanya di penelitian kuantitatif ini sekali lagi berhubungan sama statistik dan matematis. Jadi teman-teman yang suka hitung-hitungan, angka-angka, mungkin bisa mencoba jenis penelitian yang satu ini. Nah, yang kedua tentunya temannya penelitian kuantitatif adalah penelitian kualitatif. Nah, metode kualitatif ini biasanya lebih menekankan untuk observasi, yaitu pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi dari makna fenomena tersebut. Biasanya bentuknya observasi, kita melakukan penelitian deskriptif, dan seterusnya. Nah, analisis dan ketajaman pada penelitian kualitatif ini sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Karena dia akan berbanding terbalik dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif ini lebih menekankan gambaran teks ataupun narasi-narasi yang kita gunakan pada saat melakukan penelitian. Nah, buat teman-teman yang memang senang observasi, senang menulis, mungkin salah satu contoh jenis penelitian kualitatif ini Anda dapat gunakan untuk skripsinya. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman, kalau yang suka dua-duanya boleh nggak Pak Robi digabung? Nah, yang ketiga ada jenis penelitian gabungan atau ada yang nyebutnya mixing atau yang lainnya. Pokoknya digabung antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Tentunya itu diperbolehkan agar kasus kamu memang bisa dipecahkan dengan menggabungkan dua jenis penelitian ini. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian tindakan atau jenis penelitian tindakan. Biasanya ini dari segi teman-teman di program studi keguruan atau fakultas ilmu keguruan gitu ya. Penelitian tindakan itu merupakan penelitian yang meneliti tentang hal-hal yang terjadi baik di masyarakat atau di kelompok-kelompok tertentu yang dimana hasilnya dapat langsung kita rasakan oleh masyarakat atau dapat dikenakan langsung ke masyarakat atau kelompok sasaran tersebut. Jadi hasil dari penelitian itu bisa langsung terimplementasi atau bisa dirasakan ke organisasi ataupun kelompok ataupun masyarakat tersebut. Nah, penelitian tindakan ini menekankan pada uji coba, menguji coba suatu ide ke dalam praktek. Jadi, ide kita langsung uji coba ke dalam praktek atau situasi yang nyata dalam skala mikro yang diharapkan mampu memperbaiki atau meningkatkan kualitas situasi sosial yang akan diteliti. Jadi, kalau kita memiliki satu objek penelitian, kita gunakan nih, ide saya ingin memperbaiki kegiatan organisasi tersebut. Atau misalnya Anda sebagai keguruan, ide saya gimana sih mengganti metode pembelajaran konvensional menjadi metode pembelajaran base komputer
atau computer base. Nah, itu kita coba di salah satu kelas, nanti akan dirasakan, oh iya ya, enak ketika kita menggunakan pembelajaran dengan menggunakan komputer. Nah, sehingga penelitian itu kalian bisa gunakan. Nah, itu disebut dengan penelitian tindakan atau action research ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian studi kasus. Jadi penelitian studi kasus ini lebih berfokus pada metode yang menggunakan analisis intensif gitu ya. Jadi kita bisa langsung mencari tempat mana yang memang kita gunakan untuk melakukan penelitian. Nah, fokus utama dari penelitian studi kasus ini adalah alasan mengapa seseorang ingin mencapai suatu tujuan, bukan hasil atau pencapaian tujuan orang tersebut. Jadi, ketika kita menggunakan studi kasus, kita akan mendahulukan tujuan-tujuan penelitian kita dibandingkan hasil dan juga tujuan dari si orang tersebut. Nah, itu juga Anda bisa gunakan untuk penelitian di skripsi Anda, walaupun nggak semua bidang bisa menerapkan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian atau jenis penelitian eksperimental, yang salah satunya juga bisa digunakan untuk teman-teman yang seneng nguji gitu ya. Jadi eksperimental ini salah satu bagiannya adalah di metode kuantitatif. Teman-teman bisa menguji sesuatu, misalnya bagaimana sih mengetahui variabel independen terhadap variabel dependent. Nah, kalian bisa mencari kontrol, kita bisa mencari keterkaitan antara variabel-variabel lain, kita bisa eksperimen baik dengan menguji di laboratorium ataupun menguji di tempat-tempat tertentu, sehingga kita akan mendapatkan hasil dari eksperimen tersebut. Jadi kita akan coba terus. Kalau di film-film kita masuk ke laboratorium, kita uji coba nih cairan-cairan ini. Ada yang meledak kah? Ada yang bagus kah? Ada yang berhasil? Itu hasilnya kita dapat dari proses eksperimental. Nah, teman-teman, yang perlu diingat adalah ketika kita melakukan jenis penelitian eksperimental ini adalah ada 4 faktor yang sangat mensupport atau sangat mendukung dari metode ini. Yang pertama adalah hipotesis, dugaan awal, kemudian variabel independen, variabel bebas, variabel dependen, variabel terikat, dan juga subjek penelitian. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu jenis penelitian yang Anda gunakan dalam skripsi. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian pengembangan, research and development, atau yang sering kita baca kalau di buku Profesor Sugiono itu adalah jenis penelitian R&D gitu ya. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya kalau penelitian ini lebih ke teknik, mungkinnya ke informatika atau ilmu komputer, yaitu menghasilkan produk-produk tertentu serta menguji validitas dan keefektifan produk tersebut dalam penerapannya. Concernnya dalam penelitian pengembangan ini adalah kita menciptakan produk-produk yang kita kembangkan sendiri, tapi kita juga menguji validitasnya. Kita menguji keakuratan dari produk-produk tertentu sebelum kita lempar ke pasar atau ke market yang memang mau menarik produk-produk yang kita buat. Dan terakhir adalah penelitian literatur review. Nah, biasanya penelitian literatur review itu adalah berisi uraian tentang teori gitu ya, tentang temuan dan bahan penelitian yang lain diperoleh dari bahan acuan yang bisa dijadikan landasan kegiatan penelitian, bisa dari jurnal, buku, dan yang lain-lainnya. Nah, uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas untuk memecahkan sebuah masalah serta diuraikan dari berbagai perumusan masalah. Nah, literatur review ini biasanya berisi ulasan, rangkuman, pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka. Jadi, sumber pustaka itu bisa macam-macam, jurnal, buku, artikel, slide, informasi-informasi yang ada di internet kita bisa gunakan, sehingga nanti kita bisa menentukan rumusan masalah serta kerangka pemikirannya. Nah, teman-teman bisa baca-baca tentang literatur review, itu biasanya ada di kedokteran, mungkin di fakultas kedokteran yang saat ini nggak bisa praktek, mereka bisa uji menggunakan literatur review untuk mengerjakan skripsinya. Nah, mungkin itu aja teman-teman pembahasan tentang jenis-jenis penelitian yang bisa Anda gunakan untuk skripsi. Ada 8, tapi tinggal disesuaikan nanti dengan jurusan atau program studi di tempat kamu berkuliah. Gitu ya, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini dan follow Instagram saya juga di @robilendra dan juga @skripsimahasiswa. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.